Oke, ini ada soal, ini ada berapa soal sih? 8 kalau nggak salah. 8. Lihat, kita nomor 1 dulu. Sebuah pipa mengalirkan air dengan debit 0,6 meter kubik per sekon. Air tersebut keluar dari pipa selama 10 sekon. Berapakah mas jenis air yang keluar? Berarti ini apa yang diketahui? Ayo nanti yang bisa jawab saya kasih poin plus pas ulangan. Jawab semuanya ya. Sebutin nama. Izin menjawab, nama saya Intan. V-nya 0,6, T-nya 10. V-nya 0,6, terus T-nya 10. Habis itu kalau misalkan yang ditanya masa jenis, berarti gimana kita cara ngerjainnya? Oh, nggak ada notit sih. Gimana kita ngerjainnya kalau misalkan ada debit sama ada T. Terus selanjutnya dia masa air. Kemarin rumus debit apa? Q Sama dengan V. sama dengan V per T. Ya, betul, V per T. Berarti dari sini kita bisa dapat apa? V sama dengan Q kali T. V sama dengan, bentar gimana? Kan ada debit sama ada 10, ada waktu. Debitnya tadi 0,6, berarti di sini 0,6 kan, 0,6 meter. Nanti ini S-nya habis ya, berarti tinggal 0,6. Berarti 0,6 dikali V per T. Maaf, T-nya sudah langsung 10 aja. 10. Berarti V-nya kita dapat berapa? V-nya kita dapat 6. Nah, ya, 6 meter kubik. Nah, kita udah dapat V-nya nih, volume. Iya volume. Bener kan ya volume? Saya lupa. Volume. Nah, habis itu, hubungannya si volume sama mas jenis apa? Ada di apa? Hubungan volume sama massa jenis. Massa air, maksudnya massa jenis. Hubungan volume sama massa air. Berarti M sama dengan rho dikali V bukan, Ibu? Apa tadi? Apa tadi, Intan? Massa air sama dengan rho dikali V. Rho dikali V. Massa. Berarti dari rumusnya itu rho sama dengan M per V ya? M per V, iya betul. Iya, Bu. Nah, nanti dapat deh massa airnya dalam satuan kilogram. Nomor 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini saya benar dulu. Berarti nomor 1 udah ya. Terus di sini nomor 2. Sebuah pesawat militer dengan tipe F-16 Super Hornet yang sedang melakukan latihan rutin mengudara dengan penumpang. Massa total pesawatnya 156.700 kg. Udara mengalir melewati pesawat dengan laju 75 meter per sekon di permukaan atas, dan di bagian bawahnya itu 70 meter per sekon. Dia juga dikasih tahu nih kalau luas sayapnya itu 100 meter kubik. Yang ditanya gaya angkat pesawat sama kerapatan udaranya itu 1,2 kg meter kubik. Oke, nomor 2, apakah ada yang ingin mencoba menjawab?
Saya kasih waktu sampai 7.30. Dihitung dulu, dihitung. Sampai 7.25 deh, sampai 7.25. Berarti ini yang diketahui di soal ada massa total pesawat. Terus udaranya mengalir di bagian atas, dia ada 75 meter per sekon. Di bagian bawah ada 70. Terus dia dikasih tahu luas sayapnya, A-nya itu 100 meter kubik. Sama rho udaranya, dia 1,2 kilogram meter kubik. Ada yang udah selesai menghitung? Coba kita lihat. Sekarang tanggal 1. Dari 725. Ada yang selesai menghitung, atau kalau misalkan nggak, itu saya tunjuk ya. Sekarang tanggal bulan 11. Bulan 11 Diva. Diva udah selesai menghitung. Diva ada di Zoom? Ada, Bu. Oke. Masih kurang ngerti, Bu. Baik, kurang ngertinya di mana, Diva? Buat dapetinnya itu. Oke, kemarin yang di PPT, rumus gaya angkat pesawat apa? Ada yang bisa bantu? Rumus gaya angkat pesawat yang di PPT kemarin. Nih. Berarti kan kemarin kita rumusnya yang F2 min F1 sama dengan setengah rho A V1 kuadrat min V2 kuadrat. Kita tulis dulu di sini. Berarti, sebentar. Sini ya, berarti F2 min F1 sama dengan apa tadi? Ada yang masih ingat? Setengah sama dengan rho dikali setengah rho A terus V1 kuadrat rho V2 kuadrat, Bu. min V2 kuadrat. Nah, ini kan rumus gaya angkat pesawat nih. Kita tahu rumusnya kayak gini. Terus yang diketahui di soal, ada dia, sebentar. Ada dia massa, yang diketahui di soal apa aja berarti? Ada massa, ada, nah si 75 ini dia V1 atau V2?
V2. V2. 75 di permukaan atas. Berarti dia, kalau misalkan sesuai sama gambar di PPT kemarin, 1. iya Satu. betul, V1. Ini V1 kita dapat. Terus berarti yang 70, V2. Nah, luas sayap ini dia apa? Berarti Abu. A, betul. Terus yang kerapatan udara, Itu Rho. ya betul, Rho. Nah, berarti tinggal kita masukin aja ke rumusnya. Sebentar, ini dia. Gimana ya, biar enggak. Nah, tinggal kita masukin, sebentar. Berarti yang ditanyakan dia gaya angkat pesawat. Berarti dia yang ditanya itu F2 min F1. Jadi tinggal kita masukin angka-angkanya. V setengah. Rho-nya kita masukin tadi 1,2. Terus A-nya 100. Sama V1-nya tadi dia 75. 75 kuadrat dikurangin 70, ini 75 meter per sekon. Sama dikurangin 70 meter per sekon kuadrat. Ini bisa kita coret, jadinya 50. Nah, jadi hasilnya berapa tuh? 43.500. 43.500. Tadi siapa tuh yang jawab? Ratu, Bu. Oke, benar tadi kata Ratu, 43.500. Sampai di sini ya, ada yang bingung dapatnya dari mana, dari mana, dari mana? Ngerti, Bu. Oke. Bu, Iya, saya mau nanya. Itu kan di rumusnya V2 pangkat 2 dikurang V1 pangkat 2. Tapi di rumusnya itu gimana maksudnya, Bu? gimana putus-putus, maaf. Gimana tadi yang nanya? Itu kan di rumusnya V2, V1. V1 kuadrat. Gak jadi, Bu. Bener deh. Maaf, Bu. Oke. Ingat ya rumusnya, dia V2 min V1, F2 min F1, terus jadinya V1 kuadrat dikurangin, V1 kuadrat dikurangin V2 kuadrat. Kita clear dulu. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 gampang nih, ada yang mau coba jawab nggak? Ini kontinuitas, bersamaan kontinuitas kemarin. Saya pengen nyoba, Bu. Siapa nih? Mario, yuk Mario. Iya, itu diketahuinya kan A1 sama dengan 10 cm kuadrat. Ya, Terus ya. A2-nya itu 4 cm kuadrat. Terus V2-nya itu 4 meter per sekon. Jadi Ya, kan betul. rumusnya A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ya, betul. Terus Terus? berarti 10 kali V1 sama dengan 4 kali 4. Gitu, ya benar. Ini masih dalam satuan sentimeter. Oh iya, Terus berarti digimanain? dijadiin meter kan, Bu? Ya, dijadiin meter. Kalau misalkan mau langsung dicoret juga bisa kan, ini A-nya sama-sama sentimeter, ini bisa kita coret. Nah, berarti ini yang ditanya V1. Berarti V1-nya berapa? 16 per 10, 1,6. 1,6, satuannya?
Sentimeter meter per second. Iya, betul, meter per sekon. Jangan sampai keliru satuannya. Yang ditanya ini laju. Berarti dia satuannya meter per sekon. Mari. Nah, nomor 4 nih. Agak lumayan susah. Nggak susah sih. Ada yang ingin coba di sini dia dilihat sebuah pipa bentuknya kayak gini. Ada yang kecil sama yang besar. Berarti ini kemarin penerapan di PPT termasuk hukum apa? Jadi buka lagi PPT-nya. Bernauli ya. Hukum? Oh, tadi siapa tuh yang berbicara? Bernauli ya. Iya, betul, Bernoulli. Nah, dia yang diketahui nih, A yang besar, terus ketinggiannya sama A yang kecil. Tapi ditanyanya dia tekanan pada pipa yang kecil. Tekanan yang pipa besar ini dia diketahui nih. Berarti gimana nih? Langkah apa yang pertama yang harus kita lakukan? Ini kalau misalkan ini kita misalkan di sini 1, di sini 2. Kemarin ada ingat rumus Bernoulli apa aja? Rumus hukum Bernoulli. Yang panjang itu yang ada energi kinetik. 1 ditambah setengah PV1 kuadrat. P1 ditambah setengah. Rofi kuadrat. PV1 kuadrat. Oh iya, maaf. Rho V1 Rho V, kuadrat oh iya. ditambah Rho GH1 Rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat. ditambah setengah Rho V2 kuadrat ditambah Rho GH2. Ya, Nah, ini kan kemarin rumus Bernoulli nih. Tapi kita punyanya A1 ada, A2 ada, sama H2 ada, P1 ada, terus V1 ada. Berarti yang belum apa? Ya, coba saya kasih waktu sampai 7.40.
Oh iya, ini kita bahas soalnya langsung sambil ditulis di buku aja ya. Biar nanti langsung bisa di-upload jawabannya. Nomor 4 ada yang mau nyoba? Gimana? Kalau nggak ada, coba saya panggil deh. Kali aja Sini, pada Bu. siapa nih? Ada yang mau mencoba nomor 4? Udah 3. Syifa Fauzia ada di Zoom? Syifa Fauzia Ramadhani. Kayaknya nggak ada Syifa. Coba kita yang lain. Oh, ada Syifa. Syifa mau mencoba jawab? Saya masih kurang paham, Kak. Kurang pahamnya di mana Syifa? Ini kan ada yang belum ketahui kayaknya ya. Iya, ada yang diketahui. Ya, jadi saya masih agak bingungnya karena itu. Oke. Yang lain gimana? Ibu, saya masih bingung. Kan itu Yang kalau bingung gimana? H2-nya diketahui, itu H1-nya saya nggak ngerti gimana. H1-nya di sini kita anggap 0. H1-nya 0. Soalnya dia pipanya ini ceritanya dia menyentuh lantai. Lantai. Jadi yang kecil ini 80 cm, H2-nya, H1-nya kita anggap 0. Mario udah selesai, Mario? Belum, Bu. Yang lain, Muhammad Malik, ada Muhammad Malik? Aku Ya, cuman belum Ya. paham. gimana Bu, sebentar? yang 60-nya itu diubah ke itu lagi nggak? 60.000 jadinya. Apa tetap 60? Diubah ke 60.000, diubah kemana tuh? Kan ini satunya udah Pascal. Tekanan. Kecuali kalau misalkan dia diketahuinya kilopascal atau kPa. Itu dia kalau kita ganti ke Pascal jadinya 10 pangkat 3. Tuh. Tadi gimana Muhammad Malik? Udah? Belum, Bu, belum. Aisyah Dwi Rahmawati. Udah selesai, Aisyah? Belum, Bu. Oke. Amanda. Ada Amanda? Iya, Bu.
Kinanti? Ibu saya ada. Oke. Kinanti udah selesai? Saya Amanda. Belum, Bu. Oh, Amanda. Amanda selesai? Tadi 60-nya masih salah, jadi mau hitung ulang. Nih, saya kasihin deh. Di sini kan dia A1-nya diketahui nih, berarti ini A1. Si 10 cm kubik ini dia A1. Terus yang 5 cm kubik ini dia A2. Nah, di soal Bernoulli kan kita butuh V2 ya, si V2 ini. Sedangkan di soal belum diketahui, tapi diketahui dia V1. V1-nya yang 2 meter per sekon ini. Berarti kita pakai rumus apa buat dapat si V2-nya? Yang A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 bukan? Iya, betul. Berarti pakai rumus A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Pakai rumus persamaan kontinuitas. Maka nanti dapat si V2-nya. V2-nya kita bisa masukin ke sini. Seperti itu. Ya, udah ada yang selesai menjawab. Berapa jawabannya? Hasilnya itu bukan, Bu. Berapa-berapa? 1,094 kali 10 min 4 pangkat min 4. Iya bukan? 1 kali 10 pangkat? Enggak, 1,094 dikali 10 pangkat min 4 Pascal satuannya. kilo Pascal. Kilo Pascal. Kurang tepat, kurang tepat. Ya gimana selain Ratu ada yang beda jawabannya lagi? Atika, udah selesai Atika? Belum, Bu. Galih Rehan? Galih? Wah, Galih kayaknya nggak ada di Zoom nih. Ya, coba kita lihat jawabannya Ratu salah di mana ya. Berarti tadi P1-nya berapa? P1-nya 60. Iya, P1-nya 60. 60. Terus ditambah setengah Dikali 1000. dikali 1000 dikali V2-nya 4 ya. Langsung aja. Tahu kan Iya. 4 dari mana? Iya, oke. Iya. 4 ditambah, karena H1-nya dia 0, maka kita langsung tulis Tambah 0. Iya, ditambah P2-nya yang ditanya. Tambah setengah dikali 1000. Terus V2-nya tadi berapa? V2-nya berapa? 4 jadi 16, Bu. Ya, tuh 16. Ditambah Rho-nya 1000. Gravitasinya kita pakai yang 10. Sama H-nya, ini kalau diubah ke meter, berapa nih? 0,8, Bu. Ya, 0,8. Nah, sebenarnya kalau misalkan kayak gini, si rho-nya bisa kita coret sih, karena kan dia massa jenisnya sama ya. Berarti ini yang 1000 bisa kita coret aja nih yang 1000. Nah, berarti sisa 60 ditambah ini bisa kita coret 2. Terus 16-nya ini bisa kita coret 8. Ini nanti 8. Berarti 60 ditambah 2 sama dengan P2 ditambah 8 tambah 8. Sampai sini paham? Nah, berarti P2-nya berapa nih nilainya? Berarti kan ini dia 62
62 sama dengan P2 ditambah 16. Tambah 16. Berarti P2-nya? 46 bukan, Bu? Iya, 66. 46. Berarti ini 62 dikurangi 16. P2-nya 46. Nah, gitu. Apakah ada yang bingung? Ratu salah di mana, Ratu? Salah bukan row-nya nggak dicoret. Row-nya tetap dihitung. Jadi 500 dikali 4 gitu, 500 dikali 16 gitu, Bu. Sebenarnya bisa sih kalau misalkan nggak dicoret, kalau nggak dicoret juga, cuma nanti iya hasilnya bakal beda gitu. Cuman karena ini kita anggap alirannya sama, maka row-nya bisa kita coret. Syifa masih bingung? Udah paham, Bu. Oke, yang lain ada yang masih bingung dapat dari mana? Kalau nggak ada yang bingung nih, saya clear ya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, ini ada yang teorema Torricelli kemarin. Sini suatu bak penampungan air mengalami kebocoran seperti pada gambar di bawah ini. Dikasih tahu nih H-nya 1 meter, terus tinggi si besinya yang penyangganya ini dia 4 meter. Sama X-nya jarak jatuhnya air itu dia 2 meter. Yang ditanya air akan keluar dari P setelah menempuh waktu, berarti yang ditanya T. Berarti yang ditanya dia T. Kemarin kita punya 3 rumus apa aja? Ada yang masih ingat? 3 rumusnya yang tangki bocor. Ada yang nanya X, ada yang nanya V, sama ada yang nanya T. Yo, ada yang masih ingat apa aja rumusnya? Saya, Bu. Iya, siapa? Nih. Itu yang X itu akar 2 kali G Akar kali H. 2 kali G kali H. Terus yang V? Kebalik, Deng. Itu yang V. Ayo. Itu ini yang harusnya ini yang V. Terus yang X itu P kali T atau 2 kali H. H apa? H. Terus dikali? Dikurung kali, pokoknya H yang, lu gimana ya? Ayo, gimana? H2. H2 ini. Oh ya. Kan H2. kemarin di PPT dimisalkan gini, ini H1. Terus yang dari bawah sampai tempat dia bocor itu dia H2. Berarti yang dari bocor sampai ke atas kita H. Itu ya. Terus yang V-nya tadi gimana? Akar 2GH. Akar 2GH. T, waktunya? Akar 2H2 dibagi. Per G ya? Iya, Bu. Per G. Nah, kita punya 3 rumus ini. Berarti gimana nih buat nomor 5? Jadi akar 2 dikali 4/10, Bu. 4 akar 2 dikali 4/10. Tapi dia ada fungsi X-nya di sini. Bisa sih, coba sebentar ya. Satu bocor ketiga dari bawah ini. A-nya sama dengan 1 meter. Coba kita pakai rumus yang V sama dengan 2 ini nih yang V sama dengan akar
2GH. Kalau pakai rumus yang ini, dia nggak diketahui ya dari tempat si bocornya ini, dari dasar sampai ke tempat bocor. Dia cuma diketahui dari tempat bocor sampai ke atas. Jadi si H2-nya ini yang di rumus T ini dia nggak diketahui. Makanya kita coba pakai rumus yang lain. Misalkan kita pakai V, berarti 2 dikali 10, H-nya 1. Akar 20, berapa akar 20? 2/5 ya, Bu. Ya, 2 akar 5. Berarti kita dapat V-nya 2 akar 5. Kita dapat V-nya 2 akar 5, tapi yang ditanya dia menempuh waktu, berarti T. Ada hubungannya nggak nih, si V sama T? Pakai rumus yang T sama dengan X per V, bukan, Bu? Iya, betul. Pakai rumus, itu rumus GL jarak ya. T sama dengan X per V. X per V. X-nya kita dapat 2 meter, V-nya kita dapat 2 akar 5. Berarti T-nya berapa? 1/5 akar 5 second. 1/5 akar 5 second. Tahu kan cara merasionalkannya? Atau dia masih bingung? Kalau misalkan perkalian kayak gini. Nah, ada yang masih bingung nggak? Dapat 1/5 akar 5 second dari mana? Berarti ini dia dikali 2 akar 5 per 2 akar 5 ya. Nanti dapat hasilnya 1/5 akar 5 second. Oke, nomor 5, ada yang masih bingung apa ada yang ditanyakan? Ibu, itu jadi Yap. H yang 4 meter itu nggak dipakai, Bu? Enggak. Kadang emang kayak gitu, biasanya tuh ada di soal itu ada komponen-komponen yang bisa ngecoh. Misalkan kayak H ini, nanti kalau misalkan kalian nemu lagi di soal lain, seharusnya yang kayak tadi, nomor 2. Nih, dia kan, sebentar dihapus dulu. Nih, dia dikasih tahu masa total pesawat, tapi nggak kita pakai kan masa total pesawatnya. Nah, hal-hal kayak gini nih biasanya bisa jadi buat ngeco. Bisa aja nanti kalian mikir masa total pesawat itu sama aja kayak gaya angkat pesawat tinggal dikali gravitasi. Kan salah kan kalau kayak gitu. Nah, makanya itu kita harus lebih teliti lagi kalau baca soal. Oke, sampai nomor 5, apakah ada yang ingin ditanyakan? Udah 757. Ini tinggal sisa soal venturimeter, bejana, sama nomor apa sih namanya? Sebuah tangki yang 2 lubang ini. Kalau misalkan lihat sekilas dari soalnya, ada yang masih bingung sisa nomor 6, 7, 8. Ini nanti pakai rumus yang venturimeter yang di PPT, ada di PPT yang venturimeter langsung pakai V-nya. Terus yang kita dipakai yang X 2 akar H dikali H2, sama ini juga, tinggal perbandingannya. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya?
Oke, kalau misalkan nggak ada, karena waktunya udah mepet, 7.58, nah, stop dulu.